Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera dan salam semangat. Saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu namanya Ring of Fire. Mungkin masih banyak orang bertanya-tanya mengenai Ring of Fire. Dan nanti ketemu seorang ahli, teman saya yang istimewa bisa menjelaskan apa namanya Ring of Fire. Bersama saya sekarang ada tamu istimewa, sahabat saya, yaitu Dr. Insinyur Ahmad Jumarma Wirakusuma. Dia seorang geologi yang paham betul mengenai Ring of Fire. Kang Ajum, hatur nuhun terus tiasa pendaksang abdi. Mungkin seperti tadi sudah saya jelaskan, banyak orang bertanya-tanya mengenai apa itu Ring of Fire. Pertama-tama barangkali mungkin kalau untuk bicara mengenai Ring of Fire mungkin harus ada kenapa sampai ke Ring of Fire gitu ya. Iya. Ring of Fire memang itu berkaitan banyak dengan ilmu geologi sih. Nah dalam soal itu kan kita kembali ke bahwa bumi itu kan sebetulnya kan berlapis-lapis. Oke. Yang paling luar itu sebutnya tuh kerak bumi. Kerak bumi. Atau kulit bumi. Itu tebalnya tuh sekitar 100 km. Kerak bumi itu 100 iya, km. 100 km. Terus sudah itu ke dalamnya itu ada lapisan sebutnya mantel. Lapisan ke dalam lagi terus ada inti bumi lah. Ada inti luar, ada inti dalam. Sampai ke dalamnya itu kan sebetulnya ke dalam itu sampai 7.400 km. Sampai inti bumi ya? Ya. Tapi dari sekian tebal itu 7.400 km itu, yang paling dominan, yang paling banyak dan dinamis itu sebetulnya pada kulit bumi. Kerak bumi itu ya tadi? Kerak bumi itu yang 100 km tebalnya itu. Iya. Nah di situ kalau misalnya kita mau bicara mengenai sumber daya, ada di situ. Iya. 100 kilo. Ada tentang kebencanaan, ada di situ 100 km itu. Iya. Nah terus ternyata lagi yang 100 km itu, si kulit bumi itu dinamis ternyata sesuai dengan mungkin terbentuknya bumi awal-awal itu sehingga dia bergerak begitu. Nah gerakan-gerakan itu menyebabkan adanya satu yang tidak semuanya solid tapi ada juga yang truk terpisah, di sini truk terpisah, yang dalam istilah geologi namanya lempeng itu atau plate itu. Plate, lempeng atau plate ya. Plate itu sehingga si para ahli itu sebelum tahun 1900 itu sudah dari sampai dengan sekarang si teori itu masih dianut gitu. Oke. Dan memang bisa menjelaskan segala macam keadaan, apakah itu kebencanaan, apakah itu berkaitan dengan sumber daya. Oke. Nah, rupanya dari yang terpisah itu rupanya menjadi lempeng-lempeng itu saling bergerak gitu, tidak diam, jadi dinamis. Ada yang saling menabrak, satu lempeng dengan lempeng lain, ada yang saling menjauh. Iya. Nah, lempeng-lempeng itu yang besar-besarnya itu sekitar 13 lempeng di seluruh dunia. Ditambah yang kecil-kecil banyak. Iya. Banyak. Nah, dari situ, rupanya dari gerakan lempeng itu ada yang menjauh, saling menjauh. Akhirnya kan jadi daerah lemah. Oke. Dengan daerah lemah itu akhirnya ditusuk lah gitu. Ada tekanan dari bawah. Sehingga yang si liquid yang bawah itu masuk ke atas, akhirnya keluar ke permukaan bumi. Jadilah itu magma yang keluar. Iya. Contohnya yang di Samudra Atlantik itu patahan yang panjang sekali dari selatan sampai ke utara bumi, itu artinya ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer ya. Iya. Nah, sedangkan di tempat lain ada yang saling menabrak. Lempeng lain. Iya. Satu dengan lempeng lain. Nah, lempeng itu ada yang disebut lempeng samudra, ada lempeng benua. Oke. Jadi lempeng itu besar-besar. Besar-besar ya. Besar. Nah, antara lain lempeng misalnya Eropa dengan Asia itu bergabung gitu. Oh, dulunya bergabung. Ini itu ternyata satu lempeng. Benua Asia ya. Administrasi memang benua Asia dengan benua Eropa. Tapi secara lempeng ternyata bersatu itu. Iya. Nah, satu lagi
Nah itu kebetulan ada di Indonesia. Indonesia punya begitu dia. Lempeng Asia. Lempeng Asia dan lempeng Eropa. Pas di ujung sekali, di ujung Tenggara. Di ujung Tenggara, iya. Nah, seperti juga Asia Tenggara, Indonesia paling tenggara dari Asia Tenggara. Asia Tenggara, iya. Kemudian di sebelah selatan itu ada lempeng samudra. Dinamakan lempeng samudra itu memanjang dari India sampai ke Australia. Waduh. Nah, itu disebut lempeng samudra India Australia. Dia bergerak ke arah utara, sedangkan yang Eropa Asia bergerak ke arah selatan. Nah, tabrakannya itu pas di area Indonesia. Oh. Gitu. Punten Kang, ini saya mau nanya, itu kenapa terjadi gerakan? Apakah karena inti bumi itu labil atau ada semacam gas atau apa liquid yang selalu bergejolak atau gimana itu Kang? Kira-kira ada kalau itu, tetapi kan awalnya dari si bumi itu kan selalu berputar pada porosnya itu. Iya. Nah, pada porosnya itu jadi stabil memang. Tapi dari kestabilan itu ada juga yang tidak terikuti gitu sama si kerak-kerak itu, sehingga dia tuh menjadi ada yang ketinggalan gitu ya. Ada ketinggalan, ada juga yang lebih duluan gitu, sehingga dia tuh terjadi gerakan yang nggak sama ya. Sama. Iya. Nah, pas pada waktu lempeng satu dengan lempeng lain itu yang saling mendesak, jadi menjadi suatu ini terutama yang samudra dengan yang benua, lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, ini mempunyai massa jenis yang berbeda nih. Massa jenis yang samudra itu lebih besar daripada yang ini, sehingga begitu sudah tabrakan itu, nah ini tuh jadi istilah geologi menunjam. Oh, yang satu menunjam ke bawah. Menunjam, karena ini berat, massa jenisnya lebih besar. Lebih besar, ini terus. Nah, itu aktif terus sampai sekarang. Masuk menunjam terus ya. Dari umur geologi itu kan semua umur bumi itu 4,5 miliar. Saya baru tahu tahun. Nah, itu berjalan terus tuh gitu. Nah, sampai dari masa ke masa, dari umur ke umur. Nah, pada waktu yang begini ini, yang berjalan begini, disinilah yang si gerakan ini kan sama-sama padatan nih. Iya. Padat. Pada waktu di bagian atas mungkin temperatur tidak terlalu besar ya. Oke. Gergak. Pada waktu ini dengan ini masih kena elastis ya. Iya. Ya nggak apa-apa, jalan aja gitu. Iya. Tapi satu waktu kan ada yang kering, melebihi batas elastisitas. Iya betul. Pada waktu melebihi batas elastisitas dia tuh patah. Oke. Iya. Nah, patah itulah yang menyebabkan gempa bumi. Iya. Terus dia bola, gelombangnya seperti bola sampai ke permukaan. Gitu. Nah, makin dalam sini, di sini temperatur kan panas nih. Jadi udah dalam ya. Dari sini kan berarti udah lebih dari 80 km. Yang nyungsepnya itu ya. Nyungsepnya itu. Nah, begitu sudah sampai sini, itu kan panas sekali. Nah, pada waktu panas itu bukan gergak begitu saja, tapi dia itu lebur. Sebagian lebur. Iya. Ya, kalau bahasa geologi sih bahasa sananya partial melting katanya. Partial melting, oke. Pada waktu begitu, ini yang padatan, geser, panas, akhirnya lebur menjadi liquid. Oke. Itulah magma gitu. Oh, magma itu keluar dari sana ya. Nah, magma ini kalau misalnya dia itu ada kelemahan, jalur lemah di atasnya, itu bisa naik ke atas. Magma itu temperaturnya tinggi dan punya tekanan gitu ya? Tinggi dan tekanan. Oh, tinggi tekanan. Iya. Naik ke atas. Nah, pada waktu naik ke atas sampai ada yang sampai ke permukaan, ada yang tidak sampai ke permukaan. Oke. Yang sampai ke permukaan itu adalah jadi gunung api. Oh, gitu. Iya. Kalau yang tidak sampai ke permukaan, tetap aja batuan namanya membeku di dalam. Nggak sampai itu ya, nggak sampai keluar. Ya, tapi dua-duanya punya makna gitu. Iya. Nah, dari situ makanya yang tabrakan ini dengan ini panjang berat gitu ya. Kan panjang ini sud gitu. Si yang nama tabrakan itu. Iya. Jadi artinya yang di sebelah sini itu kan sudah melos gitu, akhirnya magma keluar di sini, keluar, akhirnya gunung tuh berderet di sini. Oh, berbaris. Iya. Begitu sudah berbaris, ini kan magma. Iya. Nah, jadi kumpulan magmatisme gitu. Nah, kumpulan magmatisme itu
ternyata memanjang sepanjang yang di mana saja daerah lemah tadi. Oke. Gitu. Nah, itulah yang dasar untuk sebagai terbentuknya fire tadi. Ring of Bahasa fire. alamnya fire ya. Oh. Tapi lempeng-lempeng itu kan banyak sekali. Jadi ini ada, ini dengan ini saling tabrakan. Ini adalah yang tadi lempeng India dengan lempeng Australia Oke. bertabrakan dengan lempeng Eropa Asia. Ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini gitu. Satu lagi di sini ada lempeng Samudra Pasifik bergerak sebelah sana. Iya. Sehingga ini dengan ini tuh di sini tergeser terus di si Papua ini sehingga Papua sering gempa. Gitu. Oh, itu penyebabnya. Sering gempa. Iya. Nah, kemudian ini dengan yang tabrakan itu bentuknya garis tabrakannya begini melengkung Iya. sepanjang pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Iya. sampai pantai selatan si Bali Nusa Tenggara barat dan timur. Iya. Balik ke Maluku, terus ke Sulawesi, ke utara terus sampai ke Filipina itu. Iya. Filipina terus ke Filipina, Jepang, terus ke Rusia, terus nyebrang ke Kanada, Ya. nyebrang ke Kanada, terus ke pantai barat Amerika Utara ya, Iya. Utara, terus nyambung ke pantai barat Amerika Selatan. Sehingga jadi kayak yang begini itu, inilah yang magmatisme ini sepanjang garis ini. Itulah ring of fire. Gitu. Oh, karena itunya seperti cincin ya bentuknya. Cincin, gitu. Oh, ada berapi. Oh, seperti ring of fire. Ring of fire. Kalau untuk yang ini dikenalnya tuh Pacific Ring of Fire. Oh, aduh, besar sekali ya. Nah, dalam soal ini keterlibatan Indonesia, Iya. di sini nih Indonesia di sini, Indonesia itu di sebelah bagian barat daripada Ring of Ring Fire. of Fire, itu. iya. Nah, ternyata itu melibatkan semua daerah di Indonesia, gitu. Itulah sebabnya makanya Indonesia tuh menjadi daerah yang ada gunung apinya banyak, Iya. dan daerah yang karena ditusuk dari bawah sehingga jadi berbukit-bukit. Iya. Bukit-bukitnya itu menjadi daerah rawan karena apa? Karena morfologinya tinggi. Oh, terjal. iya terjal ya. Longsor-longsor di situ juga. Gempa bumi di situ juga. Iya. Gunung api lahir di situ Itu juga. Iya. Kalau meletus di situ juga gitu. Oh. Nah, makanya kalau digabung seperti itu, ya kebencanaannya macam-macam. Tapi tempatnya mirip-mirip di situ. Jadi tapi ada positifnya. Ada positifnya. Berarti hampir seluruh daerah Indonesia tuh dilalui oleh Ring of Fire ya? Dilalui ya. Dilalui karena oke. Hanya memang Papua cara tabrakannya beda lagi. Jadi yang dari Maluku tuh langsung ke utara. Ke utara. Papua kepala burung itu masih digabung dengan. Nah, begitu sudah sampai di mana Papuanya yang sebelah timur. Iya ya. Papua Nugini. Papua Nugini Irian Timur ya. Nah, itu tabrakan antara Pasifik dengan yang di sini Australia tadi. Oh. Di sini makanya di sini muncul ada gunung api lagi di situ, gitu. Tapi di Papua Barat ya kita aman-aman aja ya. Nggak ada gunung. Nggak ada gunung. Tapi gempa tetap ada. Karena ada gesekan dari sini. Cuma gunung api nggak lahir di situ. Tapi kalau nggak salah Kalimantan tuh nggak ada gunung berapi. Nggak ada gunung. Karena nggak terlewati deh. Oh iya. Karena si Kalimantan itu berada di tengah-tengah ya. Sumatera, Jawa itu pinggiran sekali dari itu Ring of Fire. Iya. Asia dan Eropa ya. Iya. Kalimantan Sulawesi masih Nusa Tenggara ya. Terus ke Maluku, terus ke Filipina. Nah, sama dengan di Sulawesi, tapi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Yang terus bersamaan dengan yang dari Maluku terus sampai ke Filipina sana ke Filipina. Awamnya itu daerah yang jalur magmatik. Oke. Jalur magmatik yang membentang di satu kawasan yang menyebabkan kawasan itu sering mengalami gunung api meletus dan gempa bumi. Itu sebetulnya. Nah, yang dikenal memang Pacific Ring of Fire. Iya, Pacific ya. Makanya sebutnya Pacific Ring of Fire itu jadinya ya magmatik yang membuat semacam hampir 100% lingkaran gitu. Iya. Ya, melingkari samudra Pasifik. Ya. Oh. Nah, pantai-pantai Pasifik itu di barat sampai utara sampai ke timur. Iya.
itu menyambung salah satu dengan yang lain. Nah, jalur magmatik. Iya, iya, iya. Nah itu jadi termasuk Jepang itu, termasuk Jepang ya. Betul. Karena sering Rusia. Jepang kan terkenal sering gempa itu. Iya. Gempanya emang ini banget loh Jepang. Oh, Iya, kita juga aduh banyak banget yang terlewati yang lolos malah Kalimantan aja kelihatannya ya. Iya. Yang lainnya Sumatera, Jawa, Sulawesi kena semua ya. Itu juga apa Bali juga ada ya kan? Bali ada. Bali semua. Nusa Tenggara, iya. Barat dan Timur. Iya, oke. Bali, Lombok, sampai ke Flores gitu. Iya, iya. Nah, sekarang bahayanya apa, Kang? Kalau kita di daerah Iya. Ring of Fire itu apa bahayanya kira-kira, Kang? Bahayanya tuh gini. Ya, itu ada yang positif ada negatif kan? Ya, positif negatifnya aja lah. Pasti Kita mulai dari positif dulu dah. positif. supaya enak gitu. Biar enak ya, positifnya apa ya? Kan Indonesia tuh kalau misalnya dengan ada tektonik tadi tabrak-tabrak itu, rupanya di Indonesia tuh tektoniknya tuh ada yang saling menabrak gitu. Iya, iya, iya. Sedangkan yang tadi di Atlantik tuh saling berpisah. Baru menjauh ya. Nah, dengan ada tabrakan itu, ciri-cirinya itu ini pinggiran Sumatera Barat, Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Barat dan Timur. Itu adalah perpanjangan tadi magmatisme tadi. Oke, Nah, sehingga di pantai ini nih, pantai barat Sumatera itu memanjang dari utara sampai selatan itu pegunungan yang sambung menyambung. itu pegunungan Kerinci kalau nggak salah ya? Oh iya, iya, itu juga termasuk. Iya, termasuk. Sambung menyambung, oke. Menyambung. Nah, terus sampai, sudah di Sumatera gitu, terus sampai ke Jawa. Di Jawa juga gitu, makanya di pantai selatan Jawa itu kan pegunungan semua. Gunung semua, iya, iya. Ya, karena ada tabrak dari sini atau dari sini. Munculnya di sini pegunungan. Nah, di sebelah sana di depannya lagi. Nah, ini palung ini. Udah laut terus dalam ya? Dalam. Laut 4.000 Itu meter. Pasifik apa Atlantik kayak Ini pantai selatan Jawa. Oh, selatan Hindia itu ya. Selatan India, ya. Oh, yang terkenal itu. Lautan Hindia ini itu kan memanjangnya dari sini sampai ke dari utara barat ya, Darat. utara barat sampai ke timur tenggara. Itu tuh palung sepanjang Sumatera, sepanjang Jawa, sebagian selatan terus Bali, Nusa Tenggara dan semuanya sampai ke Nusa Tenggara Timur. Dalam itu palungnya. Itu palung semua. Nah, palung itu menunjukkan bahwa tadi yang tabrakan tadi, ini yang samudra buat gitu. Ini yang timbul ya tadi. Ya. Nah, pada waktu set begini, nah ini yang disebut palung itu. Nah, ternyata palung itu memanjang dari Sumatera sampai ke Jawa sampai ke palung tadi cekungannya itu kan ya. cekungan itu. Nah, itu ciri-cirinya bahwa di situ ada tabrakan lemparan tadi. Jangan-jangan pulau-pulau itu hasil tabrakan jadi pulau, jadi gunung ya, Kang ya? Kira-kira itu gitu ya? Betul. Pulau-pulau termasuk. Nah, sehingga jadinya yang punggungan-punggungan itulah tempat ada yang menjadi sumber daya geologi. Nah, itu positif nih ya? Iya, positifnya. Bangsa emas, perak gitu ya. Terus ada batuan sampai ke logam jarang, logam biasa. Itu dari adanya gunung berapa itu? Adanya Ring of Fire. Ring of Fire itu, oke, positif. Sehingga kita tadi kan jalur magmatik ya. Iya. Jalur magmatik. Nah, khusus di Indonesia, jalur magmatik itu kalau didetailkan ada, ini dia jalur magmatik yang sekarang itu adalah yang memanjang sepanjang pantai Sumatera bagian barat, terus sampai ke selatan Jawa, terus sampai ke Bali, Nusa Tenggara, barat dan timur, terus nanti di Maluku tuh membelok ke utara. Ke utara, nggak sampai ke Papua ya. Sampai ke Papua, terus ke utara, terus masuk ke Maluku. Di sana berbarengan dengan yang dari Manado atau Manado ada lagi sambungan lagi. Sulawesi Utara sejajar ke sana. Nah, ini yang nanti utara, langsung ke Filipina, Jepang gitu ya. Jepang. Bahkan kalau misalnya diperhatikan, ini yang sekarang ya. Dulu 70 juta kalau itu dulu jalurnya itu bukan ke sini, tapi ini yang hijau ini. Terus dari Jawa, Sumatera, Jawa, terus nanti nyebrang ke Kalimantan. Kalimantan. Itulah sebabnya di Kalimantan itu juga kan
bekas-bekas yang dulu. Bekas ya. Sehingga sekarang menjadi banyak batuan-batuan yang punya logam-logam istimewa. Iya. Makanya banyak batu-batu indah. Indah ya, batu akik permata segala. Segala macam. Sebenarnya di situ. Ada bilang kata Pak Yumasa pegunungan tua, apa benar Pak? Betul, bukan tua. Jadi artinya udah nggak aktif lagi, nggak ada apa-apa. Iya, memang nggak aktif sih. Cuman kalau nggak salah ada Kini Balu ya, Kini Iya, Balu iya, iya. yang di Kalimantan Utara ya. Utara. Oke, Seperti itu. oh. Nah, makanya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari sini diuraikan lagi, Iya. ya itu ada mineralisasi terjadi di situ jadinya. Oh, kekayaan alam Kekayaan dong. alam di situ. Mau emas, mau perak, Waduh, mau apalagi batu bara lain. ada batu bara, cuma tempatnya bukan di pegunungan ini ya. Nah, batu bara itu di bagian yang lemah, jadi bagian yang datar. Data. Minyak bumi sama, Oh, daerah datar. iya. Itu. Oh, di Emas, sini, perak, uranium, waduh, tembaga. Jadi iya di situ. kekayaan alam kita gara-gara ini malah bagus ya. Mau sekarang nih, yang sekarang lagi ngetrend nikel. Oh ya, Wah, nikel. Itu dari ada di situ ya. Begitu semua. Nah, memang pengaruhnya tidak hanya ini, daerah di belakangnya ya jadi agak-agak datar. Iya, Itu iya. Tadi tempat batu bara. Iya, gitu iya. ya. Seperti di Sumatera gitu. Ada juga batu Kalau silika mah dia pasir di belakang ya. silika itu umum di dalam batuan. Jadi pokoknya ada SO2. SO2 ya. Itu jadi ada dari sejak batuan yang tua sampai batuan muda, Muda, itu ada silika semua? tuh ada. Makanya dalam mineralisasi itu ada namanya golongan silika namanya. Oh iya. Jadi silika tuh macam-macam kesana ada sudah. Iya. Jadi begitu. Oh, itu positifnya ya. Jadi kita banyak kekayaan alam yang dihasilkan karena adanya ring of fire itu ya dilalui. Jadi mungkin mineral-mineral yang dari bawah itu naik ke atas semua kan? Naik ke atas. Naik ke atas semua. Logam jarang. Logam, Sekarang kan lagi beken tuh logam Bukan jarang. logam jarang ya. Jadi temuan sekarang, bukan temuan sekarang sih, dari dulu ada sampai sekarang. Lebih mahal daripada platina katanya ya. Ya, itu dia. Itu logam jarang lagi ngetren sekarang nih. Tren ya, mobil listrik. Oh iya, untuk mobil listrik. Iya. Macam begitu. Jadi itu positif. Macam-macam. Mau gunung api, ya. Mau panas bumi, ya. Oh iya, pembangkit listrik panas bumi kan ada kan sekarang ya? Ada panas bumi. Oh, itu Panas bumi kita kan besar. Cuma kita belum berani mengeksploitir karena masih berbagai macam penyebab lah gitu. katanya apa karena sulfurnya tinggi sehingga dia korosif apa itu ceritanya lah. Jadi iya, materialnya harus ada. spesial katanya. Betul, ada juga di situ, tapi bukan yang utama. Itu orang masih takut dengan mengeksplorasi panas bumi. Panas bumi, iya. Padahal sebetulnya kalau kita ingat zaman dulu, Iya. zaman Belanda gitu ya, misalnya contohnya di sana, Sawalunto. Sawalunto ya. Sawalunto itu kan batu bara ya, Iya. tapi batu baranya itu berada di pantai barat, bukan di daerah yang datar, Iya. itu daerah pegunungan. Pegunungan ya. Tapi batu baranya itu tipenya tipe yang sangat bagus gitu, di dunia. Sawalunto itu. Sawalunto. Iya, Makanya si Belanda itu berani dengan berkorban segala macam Untuk sampai mendapatkan eksplorasi dan sampai mendapatkan itu. Dan gar tinggi itu ya. ya jadi namanya antrasit. Antrasit. Batu bara yang Kualitas tinggi ya. metamorfosa dan berkualitas tinggi. Iya. Oh, aduh. Seperti begitu, ya. Maksudnya kalau misalnya kita berjuang sama-sama gitu untuk memajukan negara kita, terus kemudian eksplorasi bagus-bagus sehingga nanti hasil-hasil atau database tentang sumber daya geologi itu menjadi mantap gitu, dan itu untuk kebutuhan nasional. Iya betul, untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi maunya begitu. Gitu. Dan panas bumi sumbernya banyak sekali sepanjangnya itu kan. Bunuh. Ini panas bumi. Kalau dilihat dari sumbernya itu dari Sumatera, dari utara sampai tengah, selatan, Jawa ya, dari Jawa Barat. Jawa Barat itu paling banyak dulu. Banyak. Tangkuban Perahu tahunnya kita sih. Tahu ya. Kamojang. Kamojang ya. Derajat gitu. Iya. Kamojang itu kan paling pertama dan paling besar. Iya. Seperti itu. Dan itu kayaknya kalau tenaga listrik panas bumi
polusinya sedikit. Dibandingkan dengan batu bara kan, kalau pembakaran dengan batu bara ada esnya tuh, ada karbonnya katanya kan. Yang karbon CO2 atau apalah yang bisa merusak ozon, merusak lingkungan. Sekarang kan adanya pemanasan global gagal itu kan internasional juga ini. Tapi kalau dari panas bumi sebenarnya lebih bersih ya. Bersih. Lebih bersih dan ya mungkin ya nggak tahu lah, nanti tinggal kebijakan Ya yang mudah-mudahan nih punya pemerintahan ya. sekarang sudah mau katanya menuju kepada energi terbarukan. Nah, baru dan terbarukan katanya. Mudah-mudahan termasuk panas bumi. Amin, yang amin lebih ya. besar gitu ya. Iya, Karena iya. memang kita punya aset tentang itu. Betul, betul. Punya aset tentang itu. Belum lagi mungkin dari aspek wisata ya, Kang. Gunung Berapi kan ada sekarang wisata Gunung Berapi saya lihat ada itu. Pemandangannya juga bagus. Betul. Indah kalau gunung-gunung itu. Oke. Itu dia. Itulah positifnya. Iya, iya. Banyak mungkin selain dari sini. Iya. Itu pasti ada juga yang lain. Nah, ini negatifnya Kang ya. Negatifnya ya gini. Tadi kan daerah magma. Dari magma, iya. Jadi berarti banyak bukit-bukitnya. Iya, iya. Bukit-bukit. Berarti bukit-bukit itu membentuk morfologi yang terjal. Iya, iya. Jadi longsor, ya. Iya. Oke. Gempa bumi karena memang daerahnya begitu. Terus kemudian di situ juga di Sumatera, Jawa, itu juga tempat lahirnya gunung api. Iya, iya, iya. Terus kemudian kalau misalnya dilihat dari gempa bumi, kalau gempa buminya di laut, tapi dangkal gitu si titik gempanya atau hiposenternya, Epicentrumnya dangkal? ya itu bisa menyebabkan tsunami. Oh, iya, iya, iya. Jadi tsunami terbentuk. Jadi udah longsor, gunung api, gempa bumi, tsunami. Tapi ini Kang, itu epicentrum itu tergantung apa tuh? Kan ada yang dalam, ada yang dangkal, yang bisa berbahaya. Itu memang alamiah atau gimana tuh Kang? Apa dia bisa disettle? Alamiah. Si yang tadi tabrakan antar lempeng itu namanya antar tektonik itu. Oke, tektonik lempeng ya. Yang tektonik, terus ini tektonik jadi yang membentuk tadi palung tadi. Palung, iya, iya. Itu batasnya itu. Batas. Nah, itu kan batas penunjaman tadi ya. Iya, iya, penunjaman. Penunjaman tadi. Nah, di sini gempa bumi terjadi tuk gitu ya. Tapi kan memanjang ke sana tuk gitu ya. Macam ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dalam, ada yang Dangkal ya. dangkal. Nah, rupanya dari yang tadi tektonik yang besar-besar itu ada pengaruh lah kepada di pulau-pulau sehingga terbentuk namanya patahan. Patahan geologi itu. Iya, 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 iya. Nah, patahan geologi itu di Sumatera itu dari semua utara sampai ke selatan itu kan terbentang 3.000 km itu patahan. Patahannya? Waduh. Itu namanya patahan Semangko atau patahan Sumatera. Iya, iya, oke. Itu di Jawa juga ada, di Jawa. Cuma tidak seperti Sumatera memanjang terus gitu ya. Jawa itu sekat-sekat gitu ya. Ada gini, ada begini bentuknya. Semacam terus. Jadi nggak memanjang, dia agak terputus-putus gitu ya kayaknya. Terputus. Nah, di samping itu, jadi ada gempa-gempa karena tektonik tadi yang besar. Iya, ya. Terus ada gempa bumi yang diakibatkan oleh karena si patahan tadi. Iya, oke. Sebutlah patahan itu adalah anak dari tektonik lah gitu. Anak tektonik kan. Iya, iya, iya. Tektonik. Nah, kalau yang dangkal, di pulau, misalnya epicenter di daerah darat, dangkal berarti itu umumnya berkaitan dengan karena patahan. Oke, oke. Tapi kalau misalnya dalam, karena kan ini benua, ini kan zut gitu. Misalnya di sebelah sini kan dalam di sini. Dari permukaan sampai ke sini itu kan dalam sekali. Nah ini bisa lebih dari 100 kilo buat dalam. Nah ini yang disebut dangkal. Nah ini biasanya berkaitan dengan tektonik gitu. Oke, oke, oke. Tektonik. Kemudian ada juga yang di dalam tektonik itu ada sih. Ada juga, terus ada yang kecil-kecil karena yang tadi patahan tadi udah. Jadi Terus itu, ada yang vulkanik, apa bedanya tektonik sama vulkanik kan? Betul, vulkanik juga ada. Kalau vulkanik itu di sekitar gunung api aja. Oh, sekitar gunung api aja ya. Itu berkaitan dengan kegiatan Gunung berapi. Oh. Memang ada si gempa di gunung api yang berada di daerah
patahan-patahan kuat. Oh, jadi bisa nge-trigger ya? Bisa men-trigger. Iya. Men-trigger si patahan besar ya. Seperti contohnya yang di waktu di gempa di Aceh, Tsunami itu, nah itu gimana tuh Kang? Gimana tuh kira-kira itu kan analisanya? 9,2 itu besar itu ya. 9,2 ya? Ya, 9,2 skala Richter ya. Iya, iya. Tapi sumbernya kan di sebelah laut India. Iya, iya. Di India, tapi Di laut ya? Di laut. Di laut ya. Terus? Lamanya dangkal juga gitu. Oh, epicentrumnya 10 km. Sehingga itu yang menyebabkan berkembang menjadi tsunami. Eh, Tsunami. Bang, 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 bang. Nah, tsunami-nya ini tsunami-nya cukup besar karena tenaga juga besar. Energinya 9,2 besar ya. Ya. yang besar itu sehingga dia masuk ke daerah Aceh gitu ya, karena di utara. Tinggal Aceh itu yang mana yang paling parah? Yang paling parah biasanya dalam bentuk teluk. Oh, yang bentuk teluk yang parah ya? Karena kalau ini daratan, ini laut. Kalau ininya suatu teluk Cekung begini, itu ya, ya. cekung. Jadi sini kan gelombang ke sini. Iya, iya. Begitu gelombang ke sini, nabrak sana, nabrak sini, tapi ngumpul berat gitu. Jadi semuanya Oh, resultante jadi resultante. Jadi lebih kan banyak dia. energinya besar sekali. Iya, iya. Oh. Nah, itu yang paling parah. Iya, Yang Tanjung begitu terpecah sih saat ke sana. Ada pengaruh tapi kecil. Kecil. Tapi kalau cekungan gitu, teluk wah itu jadi semua energi ngumpul di sana ya. Bahkan sampai ke yang tinggi itu 36 meter vertikal. Ombaknya? Iya. Waduh. Jadi Itu memang, gimana? Jadi memang Berasa sekali ya, berat sekali ya. berat sekali. Itu tsunami. Gempa bumi itu kalau dilihat dari data 73, tahun 73 sampai 2003, Iya, iya. itu gempa itu deretannya tuh dari Sumatera tuh, wih, pokoknya titik-titik tuh banyak, banyak sekali di pantai barat di Sumatera, terus di Jawa itu hampir ketutup, Pulau Jawa itu hampir ketutup oleh titik-titik gempa. Bali, Nusa Tenggara ketutup semua, Waduh. ketutup semua. Kemudian di Maluku ketutup juga. Iya, iya. Kemudian Sulawesi itu yang enggak ada, Sulawesi bagian barat dan Sumatera bagian Sulawesi bagian yang selatan barat ya sama utara barat gitu. Oke, oke. Kalimantan nyebrang aman. Wah, Kalimantan Kosong nggak lewat ya. satu dua aja gitu ya. Iya, iya. Iya. Nah, Iya, Kalimantan iya. aman tuh. Ini baru gempa. Iya, iya. Jadi kalau misalnya digabung dengan gunung api kan lokasinya di situ-situ juga. Iya. Pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa. Iya, iya. Terus sampai Bali Sumatera, Bali Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi, iya, iya. kemudian longsor, kemudian tsunami. Nah, kalau digabungkan itu, Semua kejadian 25% dari seluruh penduduk Indonesia yang 270 juta tahun, 270 Penduduk. juta lebih Iya. penduduk, itu berada di daerah bencana geologi gitu. Daerah Jawa ya. Jawa Sumatera kebanyakan kan. Iya, cuma kan Tuhan maha adil. Iya, iya, iya. Jadi enggak, kalau misalnya semuanya terjadi berbarengan gitu, Habis. itu dia. Makanya itu dia. Nah, oleh karena itu, antisipasi kita sih, Nah, antisipasinya gimana Kang tuh? antisipasinya sih ya, pokoknya kita itu harus akrab dengan alam lingkungan Indonesia gitu aja sih. Itu aja ya. Akrab itu maksudnya kalau pada saat si alamnya itu sedang baik-baik, Iya. ya manfaatkanlah itu dengan baik gitu. Iya, iya, iya. Pergunakanlah itu dengan baik, semuanya menghasilkan sesuatu untuk kepentingan Kehidupan ya. kehidupan manusia sehari-hari dan juga dunia lah gitu. Iya, iya. Terus kemudian kalau misalnya alam sedang marah, Iya. ya kita menghindar aja, Menjauh aja. menghindar aja, karena memang itu kan energinya gede sekali. Gede sekali, nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa lawan, ya Iya. udah biarkan saja sampai dia tuh udah berhenti, reda, kembali kita. Nah, ini Nah, cuma prosesnya gimana sih? itu Kang, itu yang penting. Nah, itu yang ada muncul mitigasi. Iya, 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 itu gimana tuh? Mitigasi. Jadi memang khusus di Indonesia nih kan dibikin semuanya juga berdasarkan undang-undang ya, karena memang kalau kita berhubungan dengan benda-benda mati, Iya. mungkin kita bisa bicaranya aman-aman saja. Aman ya bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah berhubungan dengan ada manusia, itu kan artinya ada risiko, terus ada juga
HAM. Oh, itu. kacau. Yang HAM ini, Kalau udah HAM susah diatur itu. HAM tuh yang ngurus juga bisa dipersalahkan. Bisa begitu, ya. Nah, sehingga makanya ada undang-undangnya, sehingga dibikin begini, muncul 2007 dulu dibentuk jadinya. Sesudah Aceh. Sudah peristiwa tsunami Aceh itu ya, baru Dulu keluar. ada namanya Bakornas PB, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Bencana, iya. Sudah itu dibikin ini undang-undang, makanya lahir jadi BNPB. BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Iya. Nah, itu sudah itu tidak mungkin itu cuma pusatnya saja. Iya. Soalnya Indonesia kan luas sekali. Iya. Mungkin daerah-daerah seperti provinsi aja. Iya. Ya, makanya muncul BPBD. Jadi cabang dari itu ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah. Oh. Betul dari situ. Sehingga nanti informasi kan saling berdatangan. Iya. Dan sudah itu ya aman. Nah, jalan itu. Nah, cuma dalam mitigasi dan tekniknya itu, itu untuk gunung api, untuk gempa bumi, untuk longsor, untuk Banjir bandang sekarang Kak, banjir bandang itu juga ya? banjir bandang itu termasuk. Tapi banjir bandang itu ada unsur manusia bisa gitu. Karena pembabaran hutan itu ya, Iya, ada salah satunya. juga. Nah, kemudian kalau misalnya itu sudah ada terbentuk yang 4 tadi sudah ada mitigasinya masing-masing, rupanya ada perbedaan teknik lah gitu. Oke. Dan itu dijalankan oleh instansi-instansi yang mempunyai tanggung jawab itu. Di antaranya Badan Geologi ini, kemudian ESDM. Oh iya, oke. Nah ini kan kayak tsunami, gunung berapi, gempa, apakah bisa dideteksi sebelumnya Kang? Sehingga kalau udah ketahuan, oh ini kira-kira sebulan lagi atau berapa hari lagi bakal terjadi, penduduk bisa diselamatkan, misalnya evakuasi gimana itu. Betul. Itu kira-kira bisa diprediksi nggak Kang? Memang ada yang kalau gunung api itu masih ada masih ada data gitu. Oh ada ya catatan seismograf kayak gitu kan ya? Iya, data awal tuh precursor ya. Precursor ya. Data awal. Jadi data awal yang dengan mengenal karakteristik satu gunung lain dengan gunung lain, satu gunung dengan gunung lain berbeda. Karakternya lain ya. Jadi yang di Indonesia menganut ada dalam keadaan aktif normal biasa saja gunungnya. Terus kemudian naik jadi waspada, kalau naik keadaan ya naik seismiknya misalnya bertambah gitu, atau ada juga penonjolan ini ada morfologi si gunung tuh kelihatan begini bergerak ya, pakai alat karena pergerakannya dalam mikron dan paling besar itu mikron umumnya. Ada lagi tempat gas kimia terus macam-macam semua digabungkan sehingga menjadi satu kesimpulan yang sama. Oh ini lagi aktif nih, naik tingkat sih. Yang tadinya ada aktif normal menjadi tingkat 2, itu tingkat 1 tadi. Tingkat 1 itu statusnya tuh Kang ya? Ya status. Status normal, status gimana? Jadi waspada. Waspada, ya. Kalau misalnya naik lagi menjadi siaga. Siaga itu siap untuk fungsi itu kalau untuk gunung api. Awas itu siap meletus. Tapi waktunya nggak bakal ketahuan beberapa hari lagi apa nggak ketahuan kan? Ya, untuk yang dari 1 ke 2 itu ada peningkatan tuh yang biasa saja gitu. Normal. Ada peningkatan, yang aneh ini, naikin aja. Waspada. Gitu. Iya. Waspada ke siaga agak lumayan berat tapi agak lumayan perbedaan tapi meningkatnya kelihatan. Nah yang paling berat tuh dari siaga ke awas. Oh itu yang lebih itu penjiwaannya lumayan karena memang latar belakangnya beda-beda. Satu teknologi atau teknik, kedua itu adalah ini di belakang kita ini manusia banyak dari rakyat jelata sampai ke pejabat. Oh itu semuanya
tumplak ke situ perhatiannya gitu. Oh, ya Apalagi kalau misalnya yang diperhatikan itu adalah gunung sesuatu, misalnya Gunung Merapi gitu. Yang notabene itu di tengah-tengah kota lah sebetulnya. Iya, gitu iya, kan, tengah ramai kota. sekali padat penduduk. Nah, kemudian begitu Merapi meningkat sedikit aja, semua orang di seluruh dunia itu gila Merapi mau meletus nih, wah gitu. Atau Merapi meningkat, jadi perhatian sudah lain. Iya, iya. Tapi begitu Krakatau meningkat, atau udah nggak ada orang kan di situ, kalem aja gitu. Jadi berhubungan dengan risiko. Resiko, ya. Baik sekali ini mengenai bahasan Ring of Fire, mengenai apa tadi tektonik, vulkanik dan sebagainya. Mungkin tadi udah cukup panjang dijelaskan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua pengetahuan ini. Ya, ternyata Ring of Fire tuh pegunungan berapi itu ada manfaatnya tapi ada juga bahayanya. Jadi yang penting bagaimana kita bisa hidup akrab dengan kondisi alam lingkungan Indonesia. Betul. Kang Ajum, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Hatur nuhun, Kang. Sama-sama, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bahasan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bermanfaat. Dan apabila masih ada yang penasaran, mungkin kita akan ada episode berikutnya. Demikianlah pertemuan kita sore ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.